Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya yaitu di Aksan Usop yang membahas sekitar tentang Vespa atau Vespa pemula. Jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman lagi ya, tidak berbengkel-bengkel, kita cuman sharing-sharing. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang kenapa sih Vespa itu bisa miring dipakai gitu. Kan kebanyakan Vespa itu ada yang rasanya miring dipakai, ada yang kayak normal. Nah, jadi yang miring ini apa sih penyebabnya yang membuat Vespa itu bisa miring dipakai? Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kalau teman-teman bisa subscribe di channel saya juga, bantu like dan komen biar channel saya juga bisa berkembang. Dan kita lanjut ke pembahasannya. Oke, langsung saja ke topik pembahasan, yaitu kenapa sih Vespa itu dipakai bisa miring. Nah, jadi Vespa itu bisa dipakai rasanya itu miring karena beberapa penyebab dari kesalahan kita biasanya, atau dari kesalahan yang tidak kita tahu gitu, atau dari kebiasaan kita pakai Vespa itu juga bisa menyebabkan Vespa miring. Dan juga itu part-partnya kalian yang semestinya harus diganti tapi teman-teman itu tidak menggantinya atau lambat mengganti, itu bisa menyebabkan Vespa itu bisa miring dipakai. Nah, contoh pertama, jadi kemarin saya pakai Vespa saya itu rasanya miring sekali, dan saya ke bengkel di bengkel Vespa lah di Sulawesi Barat. Jadi saya pergi minta solusi atau sharing-sharing sama tukang bengkelnya, dan dia bilang kalau penyebab Vespa miring itu banyak, dari sini ke sini dan sini gitu. Nah, dan karena kemarin saya sudah dikasih tahu, dan di sini saya mau berbagi pengalaman lagi ya tentang ilmu yang saya dapat kemarin. Nah, dan di sini tidak mengajari, saya cuma membagikan ilmu yang saya dapat kemarin untuk teman-teman semua yang juga mungkin butuh, atau pemula-pemula Vespa pasti membutuhkan itu. Jadi yang pertama, apa sih yang membuat Vespa itu bisa miring? Nah, yang pertama itu dari bodi, bisa dari bodi. Kalau misalnya bodi kalian itu tidak senter ya, sama ban, sama belakang sama depan tidak senter, sudah tidak lurus, itu bisa membuat Vespa kalian bisa rasanya itu dipakai miring gitu. Dan selanjutnya itu dari karet as mesin ke bodi. Nah, itu sebenarnya jarang orang perhatikan, tapi itu sebenarnya harus kita perhatikan, dan itu juga punya jangka waktu dia untuk harus diganti gitu. Misalnya contoh itu kita bisa ganti dia setahun atau 2 tahun, paling lambat 2 tahun lah kita ganti karet as bodi ke mesin, itu antara bodi dan mesin. Nah, kenapa? Karena kalau itu tidak diganti, itu bisa menyebabkan juga Vespa rasanya bisa miring atau tidak enak dipakai, kurang enak, karena fungsi dari karet itu untuk mengurangi getaran ke Vespa dari mesin ke bodi gitu. Kalau karetnya bisa sudah mati atau melar, itu rasanya tuh getar sekali, dan itu tidak enak rasanya dipakai. Makanya itu mengurangi rasa kenyamanan memakai Vespa, dan mungkin rasanya itu bisa jadi miring karena kurang enak dipakai karena getar sekali gitu. Jadi selanjutnya itu dari as ayun gitu. As ayun maksudnya kan ada subbreaker depan, terus ada yang di depannya itu lagi yang dibawa bentuk begini. Saya juga lupa namanya, tapi ada ayunnya itu namanya dia sebut. Nah, itu juga karena kalau itu sudah goyang atau sudah kalah, itu harus kita ganti juga gitu. Yang di depan ya, depan sok, terus ada besinya, terus ada di bawah sini. Nah, itu dia. Yang ini saya kasih lihat. Nah, yang ini. Nah, ini juga bisa penyebabnya ya. Terus selanjutnya itu adalah subbreaker. Subbreaker kalau kalian tidak ganti atau subbreakernya sudah mati, itu bisa juga menyebabkan Vespa kalian tuh rasanya miring, karena ya dari situnya tadi
karena Vespanya kurang nyaman dipakai, terlalu getar ya, terlalu goyang, bisa goyang terlalu getar, dan itu juga bisa menyebabkan Vespa itu kurang nyaman dipakai atau bisa menyebabkan Vespa rasanya itu miring gitu. Dan selanjutnya yang paling sering orang lakukan itu yang kebanyakan yang mungkin motor-motornya yang sering di standar 1. Nah, sering di standar 1 itu bisa menyebabkan juga Vespa bisa rasanya miring dipakai karena ya kan terlalu miring terus, dan bisa kelamaan itu bodi bisa ikut jadi miring. Maksudnya dari shock atau dari bodi itu bisa lama kelamaan jadi miring. Dan juga apa ya, besian di depan ini apa lagi, nah poroknya namanya porok, itu lama-lama bisa bengkok juga kalau terlalu dia itu dimiringin terus begini. Dan dia kan besi, lama-lama itu dia bisa juga bengkok kalau terlalu lama di standar 1 atau sering di standar 1. Dan bisa jadi bebannya kalau orang duduk di atasnya itu bisa menyebabkan poroknya bisa bengkok, atau dari sok belakang itu bisa miring, bisa bengkok juga ya. Nah, karena kan dia itu miringnya ke kanannya, maksudnya mesinnya itu di kanan dan soknya cuman ada di kanan gini. Jadi kalau dia miring begini di standar, dan itu dia tengahnya ini, misalnya soknya ini bisa juga apa ya, bebannya itu berat di sini, jadi bisa sok itu bisa bengkok ya di situ. Kalau kelamaan, maksudnya kalau sering-sering lah gitu, jadi itu bisa menyebabkan juga Vespa rasanya miring. Apa tanda-tanda Vespa itu miring? Terlihat dari bannya. Bannya biasanya itu dia ban depan itu biasanya itu sebelah habis, sebelah masih baru. Nah, itu tanda-tandanya biasa Vespa kalian miring. Walaupun kalian pakai itu rasanya tidak terlalu miring ya, maksudnya normal aja. Tapi kalau kalian lihat Vespa kalian ban depannya itu sebelah baru, sebelah habis, nah itu tanda-tandanya juga Vespa kalian miring gitu. Dan selanjutnya adalah ya pengetahuan pada umumnya, yaitu jangan duduk di atas Vespa kalian kalau di standar ya. Nah, itu bisa menyebabkan juga, itu sebenarnya parah ya kalau ada kalian standar motor terus kalian duduk di atasnya. Nah, itu juga paling parah lah gitu, karena ya itu bisa membuat juga bengkok lah bodi kalian. Itu bisa apa ya, itu bisa apa lagi namanya, saya lupa namanya ini apa lagi nih. Deknya bisa apa, deknya itu bisa rusak, deknya bisa rusak naik, dan itu bisa juga menyebabkan Vespa jadi miring-miring gitu, dan rasanya miring dipakai. Walaupun kalian yang mungkin sudah tahu, tapi teman-teman kalian mungkin tidak tahu, kan bisa jadi dia sering-sering duduk di situ dan kita tidak enak bilang gitu, jadi kita sungkan mau kasih tahu kalau Vespa itu rentang kalau kita duduk di atasnya walaupun di standar ya gitu. Jadi cukup sekian yang pengalaman baru yang saya dapatkan kemarin dan sudah saya bagikan kepada teman-teman juga. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti ya, bisa tahu juga tentang ilmu baru yang kita dapat kemarin. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya biar channel saya bisa berkembang. Dan sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak mengajari, teman-temannya. Di sini saya cuma berbagi ilmu dan pengalaman saya kepada teman-teman. Barangkali bisa membantu teman-teman pemula Vespa atau mungkin yang orang yang belum tahu. Nah, gitu. Jadi saya sini tidak mengajari, cuma berbagi pengalaman gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.